Halo guys, saya Lurita Sari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto. Kali ini akan menyampaikan tugas vlog mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh Dr. Fathul Aminuddin MM dalam topik yaitu tanggung jawab sosial negara. Negara bertugas untuk menjamin kesejahteraan secara umum dan khusus terhadap masyarakatnya. Baik itu masyarakat yang kurang berpenghasilan, miskin, sakit, cacat, tua, dan terlantar. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab sosial secara umum dan tanggung jawab sosial dari negara secara khusus. Teori ini saya ambil dari buku Etika Politik karangan Frans Magnus Susen. Tanggung jawab sosial negara menjadikan negara tidak hanya berdiri karena dirinya sendiri, tapi terdapat masyarakat yang harus dijamin kesejahteraan baik secara umum maupun khusus. Kita perlu tahu, ada negara sosial dan ada negara sosialis. Bagaimana letak perbedaannya kedua kata tersebut, yaitu negara sosial dan negara sosialis? Jika negara sosial sangat memperhatikan kesejahteraan umum masyarakat, baik itu kesejahteraan secara finansial, ekonomi, kesejahteraan secara fasilitas, kesejahteraan secara kesehatan, dan pemanfaatan ruang publik yang lain. Tapi kalau negara sosialis menyamaratakan nasib seluruh warganya, tidak ada yang bisa dijadikan contoh bagi yang lain. Negara sosialis sangat tidak bisa dicontohkan atau tidak bisa diaplikasikan di negara kita Indonesia. Pada awalnya, tanggung jawab sosial sebuah negara ini muncul pada 150 tahun yang lalu akibat dari negara liberal menolak tanggung jawab sosial, yakni mensejahterakan masyarakatnya. Yang notabene negara liberal itu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Walaupun Amerika itu sendiri menganut paham negara sosial, tapi pada masa Presiden Ronald Reagan mereka tidak berhasil untuk mewujudkannya. Berbeda dengan negara Swedia yang mempunyai konsep welfare state. Liberalisme menolak negara bertujuan menjamin kesejahteraan umum, karena menurutnya hal tersebut merupakan urusan masyarakat sendiri. Tugas negara hanya terbatas pada pemeliharaan keteraturan hidup dalam perlindungan hukum dan perlindungan terhadap ancaman dari luar. Penolakan liberalisme beralasan bahwa negara diadakan untuk melindungi kebebasan manusia untuk bertindak, bukan untuk menghilangkan dari tanggung jawab tersebut. Kehidupan ekonomi di paham liberal sangat bebas dari campur tangan negara. Akibatnya yang paling bisa berhasil sukses dengan tujuan mereka akan semakin sukses dan mereka sendiri yang mencapai kesejahteraan umum itu.
Jika dilihat dari paham liberalisme tadi, maka itu sangat tidak adil. Paham liberalisme menyangkal satu dari 3 prinsip material dasar bagi negara, yaitu prinsip solidaritas. Oleh sebab itu, masuknya sistem ekonomi kapitalis sangat mudah di negara yang menganut paham liberalis. Tenaga kerja buruh diperas habis-habisan untuk bekerja, eksploitasi di mana-mana, dan semuanya akan terjadi ketimpangan sosial. Lantas bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, seperti kita ketahui, ada 2 sila yang sangat menyinggung mengenai kesejahteraan sosial, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah Indonesia menuju ke keadilan sosial? Tentu saja itu masih jauh dari kesetandaran sosial. Inti dari keadilan sosial adalah seluruh komponen masyarakat bisa mengenyam fasilitas sesuai dengan kemampuan masing-masing dan semua terlayani tercukupi dengan baik. Tidak ada ketimpangan antara jenjang sosial satu dengan yang lain. Kiranya cukup sekian pemaparan dari tanggung jawab sosial negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.